Nah, terus apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus cari permasalahan dan cari juga pemecahannya. Terus buat rumusan masalahnya. Setelah itu kumpulkan data-datanya, buat hipotesisnya, baru melakukan eksperimen atau penelitian. Nanti kalian akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, saya akan kasih contoh dari penelitian. Misalkan ada menemukan gejala tentang ketupat itu lebih tahan lama dibandingkan nasi. Terus kalian harus bikin rumusan masalahnya. Misalkan, mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi? Atau berapa lama ketupat itu bisa awet? Setelah itu, kalian juga harus cari beberapa kajian teorinya yang saling berhubungan. Misalkan di penelitian ini kandungan daun kelapanya dicari, terus faktor-faktor yang mempengaruhi pembusukan itu apa saja. Nah, itu teori-teori yang saling berhubungan dari penelitian yang kalian teliti. Sesudah kalian kumpulkan beberapa teori yang saling berhubungan, nanti kalian harus membuat hipotesisnya ya. Hipotesis dari beberapa orang itu berbeda-beda. Jadi seseorang yang satu dengan orang yang lain akan menghasilkan hipotesis yang berbeda-beda sesuai dengan pikiran masing-masing. Misalkan di sini hipotesisnya adalah ketupat itu lebih awet dibandingkan nasi. Ataupun ada juga hipotesis orang lain, misalkan nasi itu lebih awet daripada ketupat. Misalkan seperti itu ya. Setelah merumuskan hipotesis, nanti dicari atau merencanakan penelitiannya dengan membuat beberapa variabel. Ada variabel bebas, terikat, dan terkendali. Terus menentukan perlakuannya. Misalkan di penelitian ini perlakuannya dengan daun pisang atau daun kelapa, atau tidak ditutupi apa-apa, misalkan seperti itu. Nah, setelah merencanakan penelitian, kemudian melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun laporan berupa makalah nanti, kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan laporannya. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah mencari masalah-masalah yang di sekitar kalian saja, yang sederhana ya. Kemudian cari solusinya, nanti diterapkan dan dilakukan dalam penelitian atau eksperimennya. Ya, yang sederhana saja ya eksperimennya, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Itu untuk penelitian sederhana. Kalau misalkan ada penelitian lebih lama lagi juga ada sebenarnya. Kemudian setelah itu baru kalian melakukan untuk membuat laporannya. Bisa berbentuk makalah ya. Nanti dibikin laporannya. Kalau sudah dibikin laporannya, nanti bisa dipresentasikan untuk atau sebagai hasil publikasi kepada teman-teman kalian. Nah, sekian dulu tentang pembahasan metode ilmiah bersama saya. Dan yang pertama, langkah-langkah sistem. Oke, materi kita hari ini adalah keterampilan dan metode ilmiah. Ya, keterampilan dan metode ilmiah. Kalau keterampilan itu berarti
kita harus udah langsung antum ini ya, di pikirannya tuh pasti nanti membuat sesuatu. Nah, itu namanya keterampilan. Keterampilan itu berarti kan kita menghasilkan suatu karya. Suatu karya apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada di sini kaitannya dengan muncul ada kata-kata metode ilmiah. Jadi seorang saintis itu seorang ilmuwan ketika dia melakukan penelitian ya. Ketika dia melakukan penelitian itu nanti ada langkah-langkah yang harus dia lakukan sehingga nanti hasil penelitiannya atau penelitian yang dia lakukan itu memang berhasil, kemudian diakui secara dunia, secara internasional. Jadi para ilmuwan yang memang dia bergerak di bidang dia sebagai saintis ya, mau dia ahli biologi, mau dia ahli fisika, ahli kimia. Nah, metode ilmiah ini harus dilakukan. Ya. Sementara apa sebenarnya metode ilmiah itu? Nah, ini dia. Metode ilmiah adalah suatu prosedur. Prosedur itu tahapan, langkah-langkah ya, cara kerja sama dia. Suatu prosedur penyelidikan berupa langkah-langkah sistematis yang teratur dan logis. Itu dia arti dari metode ilmiah. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia. Setelah kita tahu dari arti metode ilmiah tadi, apa saja langkah-langkahnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan percobaan, ya, sebelum kita melakukan eksperimen, ada tahapan yang harus kita lalui. Ya, oke. Yang pertama mengenal, merasakan adanya permasalahan atau keinginan untuk mencari pemecahannya. Nah, misalnya nih, kayak tadi dia mencontohkan sebuah ketupat. Ya, misalnya. Ini mungkin kalau yang lagi tenar sekarang ini misalnya masalah COVID-19. Nah, antum misalnya akan mengangkat itu untuk suatu kajian ilmiah. Jadi bebas ya. Ada nanti kaitannya, sifatnya praktek atau percobaan ada. Nah, ada nanti sifatnya metode ilmiah ini studi kasus. Studi kasus itu cuma survei lapangan. Misalnya antum mensurvei apa dia? Contohnya yang paling gampang, misalnya antum mau survei ke kantin sekolah atau ke warung jujur tentang jenis-jenis makanan yang menggunakan zat tambahan, bisa pengawet buatan, bisa penyedap. Nah, itu misalnya itu studi kasus, survei. Ya, tidak dilakukan percobaan. Kalau survei itu antum cuma mengumpulkan data di lapangan, terus nanti datanya diolah. Setelah diolah nanti antum cari referensi buku-bukunya di perpustakaan atau di internet. Itu dia. Ya, itu contoh ya. Nah, oke. Yang pertama kita merasakan atau mengenal adanya suatu permasalahan, kemudian kita ada keinginan untuk memecahkannya. Kemudian yang kedua merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini ada soal kita kemarin yang semifinal, soal semifinal OSS yang tahun lalu kan ada tuh. Nah, merumuskan masalah ini dia dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan misalnya, mengapa
misalnya apa tuh? Mengapa COVID-19 ini terjadi pada orang yang mudah menyerang orang yang lanjut usia, misalnya tuh contoh. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini nanti antum bisa tadi wawancara, kemudian nanti bisa juga apalagi pengamatan, ya, mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, membuat hipotesis. Hipotesis itu dugaan. Ya, dugaan. Kemudian yang kelima, melakukan eksperimen, baru percobaan. Ya. Nah, ini contohnya. Ini dia sedang mengambil gejala biologi. Contoh kasusnya, ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Tanya ya. Oke. Langsung aja ini. Ini contohnya. Ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Ini ininya, ungkapannya. Yang pertama, merumuskan masalah. Muncul pertanyaan, mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi? Ada lagi dia, berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi? Nah, kemudian dia mulai mengkaji teori. Mengkaji teori ini adalah langkah dari mengumpulkan data dari beberapa bacaan, literatur, referensi, misalnya dari buku. Di perpustakaan kah dicarinya, atau dia browsing di internet, boleh juga. Nah, contohnya ini dia. Kandungan daun kelapa muda. Misalnya kandungan daun kelapa muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembusukan. Jadi dicari dia, kandungan daun kelapa mudanya ini berpengaruh tidak terhadap ketupat tadi. Kok bisa ketupatnya tidak basi? Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi pembusukan atau yang menyebabkan nanti dia kalau udah lama basi? Ya, oke. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian dia melakukan dugaan, hipotesis. Ya, hipotesis tadi langkah yang keempat. Ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena katanya janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet alami. Nah, itu dia. Ternyata yang menyebabkan ketupat itu dia tahan lama dibandingkan dengan nasinya, nasi tadi, daun pembungkus dari ketupat tadi, daun kelapa ini ada kandungan zat pengawet alaminya sehingga memang ketupatnya tidak cepat basi. Nah, ini dia dugaan dia sementara. Berarti dugaan dia sementara ini akan menjadi lebih kuat ketika dia nanti si peneliti tadi mencari informasinya lagi, benar nggak ya dugaan dia nih, mencari dugaan mencarinya di buku-buku, kemudian di internet. Udah lagi Zoom. Oke. Nah. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, baru dia merencanakan penelitian. Si peneliti tadi merencanakan penelitiannya apa saja, merumuskan variabel penelitiannya. Berarti dia bungkus untuk menanak nasi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membusukkan, berarti berapa lama nanti ketupatnya akan kita biarkan. Ya, variabel itu berarti dia indikatornya. Kemudian perlakuannya, ada yang dia dibungkus pula pakai daun pisang, ada yang dibungkus pakai plastik, ada lontong tuh ya. Oke, ketupat itu perlakuannya berbeda. Nah, ini
ya. Kemudian dia melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, kemudian dia menganalisis data, baru dia buat laporan. Biasanya nanti di kelas 5 nanti antum akan bertemu namanya program sekolah namanya APC. Aksi Peneliti Cilik. Nah, ya, tahun ini pandemi. Nanti mungkin tahun depan kalau pandeminya sudah berakhir dan antum udah berada di kelas 5 akan ketemu Aksi Peneliti Cilik. Nah, memang di situ, nah itu dia metode ilmiah tadi. Antum mengadakan penelitian bersama dengan teman-temannya, kemudian nanti buat laporan. Laporannya dipresentasikan. Ya. Oke. Coba Ibu stop share screen-nya. Nah, oke, kira-kira gimana? Bu masih agak bingung? Iya, karena baru pertama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk metode ilmiah ini? Ada. Jadi apa saja tadi tahapan dari metode ilmiah? Pertama kita melakukan apa dulu? Melakukan Merancang. suatu proses, Terus? menyelidikkan langkah-langkah sistematis yang teratur dan logis. Nah, itu arti dari metode ilmiah. Tahapannya yang pertama kita merasakan atau mengenal adanya permasalahan dan berkeinginan untuk mencari pemecahannya. Ya, nanti Ibu share videonya di situ ya. Oke. Nah, jadi nanti urutan-urutan dari metode ilmiah itu seperti tadi sampai nanti eksperimen. Eksperimen itu namanya percobaan sampai nanti kita presentasi. Jadi metode ilmiah ini kita melakukan suatu riset, penelitian, percobaan, ya. Kalau untuk antum besok itu berkelompok di kelas 5 di APC. Tapi nanti kalau misalnya udah tingkat lebih lanjut lagi di SMP atau SMA, itu nanti biasanya sendiri-sendiri risetnya, penelitiannya. Nah, itu tahapannya tadi. Kita mungkin mencari apa dulu, masalah dulu, apa yang akan kita teliti. Ya. Kemudian kita membuat rumusan masalahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita mengumpulkan data. Kemudian kita lakukan hipotesis dugaan. Nah, kemudian kita lakukan percobaan. Betul. Nah, udah lakukan percobaan, kita buat nanti laporannya. Setelah kita membuat laporannya, itu nanti presentasi kita kepada orang banyak, orang lain, ya. Oke. Makanya kenapa jadi ilmuwan itu ini ya, kalau misalnya di internasional, ilmuwan itu kan orang-orang yang memang hebat sekali. Dia bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, malah itu lebih bagus ya. Kayak yang sekarang itu katanya kan kabarnya tapi belum ini ya, ada yang sudah menemukan katanya penangkal untuk virus COVID-19. Nah, itu kan dilakukan oleh ini juga para ilmuwan, para peneliti. Ya. Oke, kemudian ada juga yang sudah menemukan katanya untuk obat kanker. Nah, itu juga penelitian. Ya. Kalau antum cita-citanya ingin menjadi dokter kah, ilmuwan, nah itu basicnya, dasarnya ilmu pengetahuan alamnya harus kuat, baik dia biologinya, fisikanya, kimianya, ya. Oke, karena memang untuk menjadi seorang ahli sains, ahli saintis, nah itu dia harus kuat di bidang IPA-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk keterampilan sama metode ilmiah seperti itu aja. Jadi yang harus antum ketahui arti dari metode ilmiah, kemudian langkah-langkahnya. Ini Ibu ada menemukan di Quizizz ya. Di Quizizz ada orang buat soal untuk tentang metode ilmiah ini. Antum coba
ya. Nggak usah khawatir salah, itu biar aja biasa, ini karena baru perdana ya. Oke, latihan ada 15 soal nih Bu, lihat. Oke, sebelum langsung latihan atau mau minum dulu? Langsung latihan. Oke, buka dulu ya. Ibu kirim di chat WA dan di Zoom-nya. Jangan di sini dulu. Suaranya udah geser. Masuk ke dalam, masuk. Oke, di chat WA sudah. Oh, maaf, Ibu ngirimnya ke siapa? Ke Rehan pula. Ke Adam. Belum Ibu ganti. Tadi Ibu habis balas chatnya Adam. Oke. Sudah ada di Zoom, kemudian di WA Ibu kirim. Oke, videonya udah Ibu kirimkan di grup WA. Kalau ada yang mau lihat dulu boleh. Foto. Pergi Bang, bantuin Kak Nisa Bang. Foto aja. Cepat bantu kakak nak. Kakak dapat tugas, cepat bantu kak. Gak usah buru-buru ya nak. Udah masuk semua? 8. Oke, kita mulai. Bening, Naira, Aska, Rehan, Aji, Radela, Arkan, Fabiel. Oke. Lihat dulu, udah WA masuk. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1.
Dapat.
bawah juga ya. Hana. Adela udah siap? Hani? Hanifa? Udah Bu. Radela udah Bu. Oh, udah. Hanifa Hana udah? Kayaknya dia masih jawab nih. Satu lagi Bu. Oh iya, oke sip. Lanjut Kak. Dia biasa kalau udah semua langsung ini ya. Dialog.
hasilnya. Ya, itu adalah soal-soal latihan tentang metode ilmiah. Ya. Oke, Ibu exit dulu. Oke. Nah, itulah model contoh-contohnya ya, Nak ya. Alhamdulillah ada yang udah bisa menjawabnya ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan karena kita baru menjumpai materinya. Oke. Ada yang mau didiskusikan untuk keterampilan dan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu lebih ke ininya, aplikasi di lapangannya adalah kita melakukan penelitian, percobaan, ya. Kita teliti sesuatu, kemudian kita lakukan percobaan, kumpulkan data, presentasikan. Ya, kemudian jadilah dia hasilnya suatu karya. Ya. Oke. Kita lanjut. Lanjut, Nak. Atau mau break dulu 5 menit? 10 menit. Bu, contoh variabel bebas tadi Bu apa Bu? Yang mana? Contoh variabel bebas tadi ada soalnya kayak gitu Bu. Oh, di situ berarti kita buka ya, kita diskusikan. Sini Bu buka lagi ya. Contoh variabel bebas, bentar. Bu buka dulu kuisnya. Oh, dia nggak masuk ke tempat Ibu. Di sini berarti di report. Oke, kita lihat. Nomor 1, perhatikan sikap. Coba dari siapa? Siapa tadi yang salah satu bening ya? Nih, oke. Coba dari Aji. Berarti kita diskusikan karena tadi ada yang bertanya. Ya. Ayo Ji. Perhatikan Potong nih anak ya. Ibu nggak mau ngedengarkan juga nih dia. Di tempat ibu potong dia. Nah ini dia. Oke. Ya Ji, yang hijau kuncinya. perhatikan sikap. Oh dia sampai E ya pilihannya ya. Perhatikan sikap ilmiah berikut. Terhadap fakta, bertanggung jawab, melakukan penelitian untuk kepentingan sendiri, peduli terhadap lingkungan, melakukan penelitian yang hasilnya untuk kelompok peneliti objektif, sikap yang harus diterapkan oleh setiap ilmuwan ditunjukkan oleh nomor. Oke, siap. Jadi sikap yang harus diterapkan oleh setiap ilmuwan adalah di sini katanya langsung 1, 2, 4, 6. 1, jujur terhadap fakta, ya. Oke, kita seorang peneliti harus jujur, kemudian bertanggung jawab. Betul, apa yang kita teliti dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini peduli terhadap lingkungan. Oke. Dan yang terakhir adalah objektif, ya. Tadi yang ditanyakan Aska adalah variabel bebas ya. Iya, Bu. Variabel bebas. Ya, ini dia.
Ini ya? Yang mana? Ini? Pokoknya tentang yang variabel bebas. Yang gitu, Bu. jawabannya apa yang soalnya? Soalnya, Bu. Oh, yang soalnya. Kalau ini jawaban. Saya juga nggak ngerti juga dengan variabel bebas tuh. Ya, sebentar. Nih. Berarti yang jawabannya tuh, Nak, yang tadi berarti. Kalau yang di soal nggak muncul. Muncul tadi, Bu. Yang Ini berarti ya. Di sini tadi. Ya, yang jarak tanaman jagung apa tuh, Bu? tanaman jagung. Yang ya, Bu. Oke, sebentar. Kita ambil dari sini ya. Jika ada suatu faktor yang dibuat secara bervariasi di dalam penelitian, faktor yang demikian itu kita sebut, kata dia ya. Nah, jadi di dalam penelitian itu ada namanya variabel. Variabel itu kita sebut dia, nama lainnya itu boleh dia bagian, ya, bagian atau apa yang mudah antum pahami yang variabel ya. Kayak indikatornya penentu, bukan penentu, ya bagian mungkin yang paling sederhananya. Nanti Ibu apakan, Ibu carikan untuk yang materi tentang ini. Oke, nah ada dia variabel pengganggu. Berarti bagian yang mengganggunya tidak. Variabel penentu, variabel kontrol, variabel berikat. Yang di sini kunci jawabannya adalah variabel bebas. Nah, oke. Jadi variabel bebas ini digunakan, kan di sini dia dilihat nih. Di dalam penelitian kita menggunakan faktor yang bervariasi. Makanya kenapa kita pilih kuncinya variabel bebas, ya. Jadi kita bagiannya bebas yang mau kita ambil. Oke, kemudian tadi katanya tanaman jagung, sebentar. Ini tanaman pepaya. Ya, Bu. Oh, ini dia ya. Nomor Ini 10, Bu. Tadi. ya, ini 11. Oh, ya. Oke, seorang siswa ingin menyelidiki pengaruh jarak tanam dan jenis pupuk terhadap pertumbuhan jagung manis. Nah, jadi ada seorang siswa akan meneliti jarak tanam dengan jenis pupuk terhadap pertumbuhan jagung manis. Komponen yang merupakan variabel bebas. Nah, variabel bebas yang dimaksud di soal ini adalah yang akan ditelitinya, bagian yang akan diteliti atau digunakan. Ya, sebagai contohnya sampelnya. Yang pertama jarak tanamnya, yang kedua jenis pupuknya. Ya. Ulang, Bu. Tunggu. Ulang, Bu, penjelasannya tadi, Bu. Oke, boleh. Atau apa? Aska, nanti Ibu masukkan materinya. Nggak usah dicatat. Ya, Ya, Bu. Ibu kirimkan nanti di grup. Kasihan kalau Ya, Bu. dicatat panjang pula nanti ya. Oke, Ibu kirimkan. Nanti Ibu apakan untuk antum. Nah, jadi variabel bebas yang dimaksud ini adalah bagian yang akan kita gunakan di dalam penelitiannya terhadap pertumbuhan jagung manis. Nah, yang akan diamatinya ini adalah jarak tanam sama jenis pupuk. Nah, ini variabel bebasnya, ya. Oke. Ada lagi, Nak? Enggak. Nanti materinya Ibu bantu sharekan di situ ya, di grup kita. Tadi kan baru videonya aja. Oke, coba break dulu agak 5 menit. Nah, nanti Ibu apakan antum. Ya, boleh. Yang ke toilet sama minum, silakan. Ibu stop dulu. Boleh istirahat dulu 5 menit.
Sekali lagi Bu kasih video untuk metode ilmiah ya. Biar bisa lebih paham lagi. Bagaimana cara ilmuwan bekerja? Para ilmuwan bekerja dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah prosedur kerja yang dilakukan ilmuwan untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Bagaimanakah prosedur ilmiah atau langkah metode ilmiah tersebut? Langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Di dalam langkah pertama ini, kita menentukan inti masalah yang akan diteliti. Kemudian langkah kedua adalah observasi atau pengamatan. Di dalam langkah yang kedua ini, kita mengumpulkan informasi atau data. Data yang kita kumpulkan dapat berbentuk angka yang disebut data kuantitatif atau data yang tidak berbentuk angka yang disebut data kualitatif. Langkah yang ketiga adalah hipotesis. Di dalam langkah yang ketiga ini, kita menentukan jawaban sementara atas masalah berdasarkan teori dan fakta. Kemudian langkah yang keempat adalah eksperimen. Di dalam langkah eksperimen ini, kita melakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang sudah kita tentukan di atas. Kemudian langkah terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam langkah terakhir ini, kita menentukan kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen. Ada cara mudah yang dapat kita gunakan untuk mengingat langkah-langkah metode ilmiah yang telah kita pelajari. Cara mudahnya adalah dengan menggunakan metode asosiasi Max-Opheg. Max-Opheg ini berasal dari Mas, merumuskan masalah, kemudian Op, dari observasi, H, dari hipotesis, E, dari eksperimen, dan K dari kesimpulan. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal tentang metode ilmiah. Perhatikan baik-baik ya. Di bawah ini merupakan 5 pokok data ilmiah. 1. Melakukan observasi. 2. Menarik kesimpulan. 3. Merumuskan masalah. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menyusun hipotesis. Berdasarkan data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah A. 3, 1, 5, 4, 2. B. 3, 4, 5, 1, 2. C. 1, 5, 3, 4, 2. D. 5, 1, 3, 2, 4. E. 5, 2, 4, 1, 3. Apa jawabannya? Bu, A. Tadi apa kuncinya? Mas Opheg. Nah, ya. Max-Opheg merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, kesimpulan. Oke. A. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kita mempunyai metode asosiasi Max-Opheg. Langkah pertama adalah Mas, yaitu merumuskan masalah, yang merupakan data nomor 3.
Langkah yang kedua adalah OP, yaitu melakukan observasi yang merupakan data nomor 1. Langkah ketiga adalah H, yaitu menyusun hipotesis yang merupakan data nomor 5. Langkah keempat adalah E, yaitu melakukan eksperimen yang merupakan data nomor 4. Kemudian langkah kelima adalah K, yaitu menarik kesimpulan yang merupakan data nomor 2. Jadi urutan yang benar adalah 3, 1, 5, 4, 2. Jawaban yang benar adalah A. Oke. Ya. Jadi kata kunci penghafalnya, metode ilmiah langkah-langkahnya Mas Obhek, boleh dijadikan itu ya, jembatan keledai untuk memudahkan antum menghafalnya. Oke, ini tadi Ibu searchingkan. Ini dia. Oke. Ini dia. Ketika kita melakukan penelitian, yang pertama kita merencanakan dulu penelitiannya seperti apa. Kita buat yang pertama menetapkan dulu bentuk penelitiannya. Antum mau meneliti tentang sains atau IPS atau apalagi banyak macamnya ya, beda-beda ya. Kemudian baru merumuskan tujuan penelitian. Kita harus punya tujuan ketika kita melakukan penelitian. Yang kedua, nah baru mulai identifikasi masalah. Oke. Kemudian observasi. Nah ini dia, observasi bisa dia nanti ada survei, bisa ada studi kepustakaan. Nah observasi ini kan nama lainnya pengamatan. Oke. Didukung dengan berita dari buku, internet, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sumber kepustakaan begitu juga, antum mencari jurnal-jurnal penelitian, bisa juga buku, internet, seperti itu ya. Kemudian next, hipotesis atau dugaan sementara, jawaban sementara dari data sebelum kita mengumpulkan data ya. Jadi dugaan sementara kita terhadap penelitian yang akan kita angkat itu apa. Nah, di hipotesis ini ada dua pula jenisnya. Ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol, H1, H0. Ya. Kalau dia H1 menyatakan adanya pengaruh hubungan ya antara variabel yang diteliti. Oke, ada perbedaannya. Tapi kalau hipotesis 0, H0 menyatakan tidak adanya pengaruh dari variabel yang kita teliti. Nah, di sini tadi ada muncul pertanyaan dari temannya, variabel bebas. Nah, kita lihat. Ini dia. Kita ambil contoh misalnya pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Ini contohnya ya. Oke. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh. Tadi Ibu menyatakan bagian ya, boleh.
dan memiliki nilai atau ukuran tertentu serta dapat berubah atau diubah. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Variabel yang dibuat secara bervariasi atau bebas dan dapat mempengaruhi variabel lain. Ya, itu dia variabel bebas. Oke, kemudian yang kedua variabel terkait. Apa itu variabel terkait? Variabel atau faktor yang muncul akibat dari variabel bebas tadi. Berarti dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian variabel kontrol, variabel yang ikut berpengaruh dan dibuat secara terkendali, dapat mengontrol. Nah, ini di sini tadi judul penelitiannya apa nih tadi? Pengaruh pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai, katanya ya. Apa contohnya? Oh, maaf, itu yang contoh di atas. Untuk yang variabel contohnya ini, nggak nampak sama Ibu. Adakah pengaruh sinar ultraviolet terhadap morfologi tanaman kacang polong misalnya nih ya, penelitiannya ini. Nah, yang mana variabel bebasnya? Nah, variabel bebasnya ini adalah sinar ultraviolet. Variabel terkaitnya mana? Morfologi tanaman. Kemudian variabel kontrolnya adalah iklim, cuaca, ya. Oke. Ini ada yang kedua. Contoh pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Yang tadi diulangnya ya. Variabel bebasnya pupuk. Kemudian variabel terkaitnya pertumbuhan tanaman cabai. Apa variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya adalah iklim, cuaca. Ya. Nah, tuh. Oke. Ini mungkin kayaknya yang bawah nggak perlu, nanti Ibu hapus. Yang atas aja. Kira-kira gimana untuk Aska? Variabel tadi sudah mulai tahu sedikit? Udah, Bu. Ya, oke. Jadi variabel itu adalah faktor yang kita gunakan di dalam sebuah penelitian, ya. Nah, ada variabel bebas, variabel terkait, ada variabel kontrol. Oke. Nanti Ibu kirimkan yang materinya ini tentang yang ada variabel. Oke. Stop. Kembali ke soal tahun 2019. Ayo, ada sisa waktu sedikit sebelum azan asar. Next, kita lanjut. Berarti untuk materi kita hari ini tentang metode ilmiah itu cukup sampai di sana. Videonya nanti Ibu tambahin ya yang tadi, yang terakhir lebih jelas ya. Sama ada contohnya. Kemudian nanti juga Ibu masukkan lagi yang contoh soal yang kuisis tadi. Sama yang ditanyakan temannya tadi. Karena di soal ada muncul jenis-jenis variabel. Apa sih maksudnya variabel bebas, kata Aska ya. Oke. Ya, nomor berapa lagi nak yang belum kemarin? Kemarin sampai di 23. Bukan. Berapa kemarin nak? 22. Ya, oke. 23 lagi. Siapa yang udah jawab selesai sampai isian, uraian, eksplorasi? Sampai soal isiannya ada yang udah siap? Isian singkat sama uraiannya. Ada yang udah sampai sana mengerjakannya, nak? Enggak? Gak apa-apa, diansur ya. Kita juga mengansur-ansur bahasnya. Oke, 23. Coba Ibu minta bantu Fabiel.
Fabiola ada soalnya sayang? Lagi dicari soalnya. Ibu share screen kan atau gimana? Yang mana, Bu? Yang Yang ini, Bu. Iya, iya. Iya, apa Aji? Bentar. Ibu kerjain kemarin sampai 22. Sampai ini enggak 22 kita yang ada ini loh. Tekanan yang gambar tabung. Ini mau berapa soal lagi ditambah, Bu? Paling 5 kita bahas sikit-sikit di ansur-ansur. Bentar ya. Bisa dikurangin 1 aja, Bu? 4. Ya. Jadilah 4. Ya, itu dia. 23. Perhatikan tabel berikut. Penerjun payung Nobita dan Suneo. Masa penerjun payung 36 kg, Suneo 36 kg. Luas parasut Nobita 4 meter, Suneo 6 meter. Waktu sampai di tanah Nobita 20 detik, Suneo 25 detik. Jika Iya. Nobita dan Suneo terjun bersama dengan ketinggian yang sama serta jenis parasut kedua juga sama, apa yang disimpulkan dari tabel? Oke. Kira-kira yang mana? Jika Nobita dan Suneo sama-sama terjun di ketinggian yang sama, jenis parasutnya sama, ya. Di situ yang membedakan adalah luas parasutnya sama waktu sampai dia ke tanah. Jadi apa kesimpulannya dari tabel di atas? Karena kalau luas parasutnya lebih kecil sampai di tanah lebih cepat. Nobita, enggak dipanggilnya dong. C. Oke, berarti jawabannya C. C, Charlie. C. Oke, kita lihat ya. Nobita dengan Suneo ya. Berat penerjunnya sama beratnya 36 kilo. Luas parasut berbeda. Punya Nobita 4 meter persegi, punya Suneo 6 meter persegi. Dan ternyata waktu dia sampai ke tanah itu berbeda. Nobita lebih cepat 20 detik, kemudian Suneo 25 detik. Nah, ini lihat kecepatan. Ingat antum, kecepatan itu kita belum masuk ke situ ya, belum masuk ke yang jarak ya. Nanti ada S sama dengan V per T. S jarak, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Nah, biasanya nanti di satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Ini udah aman. Udah sama-sama udah sama sejalan meter sama sekon. Tapi kalau kilometer sama jam, kemudian nanti di soalnya dinyatakan meter per sekon, harus dirubah. Oke, jawabannya betul, C ya. Nobita lebih dulu sampai ke tanah daripada Suneo karena luas permukaan parasut Nobita lebih kecil, betul, daripada Suneo. Dari sini udah kita bisa lihat. Makanya Nobitanya duluan, cuma butuh waktu 20 detik sampai di tanah. Ya, karena luas permukaan parasutnya kecil. Ibu, Ya, sayang. Ibu ini kok jadi apa anime film-film gitu, Bu? Hah? Nobita sama Suneo. Nobita sama Suneo kenapa? Nobita kok jadi anime, Bu? Gak jelas suaranya sayang, ibu gak pakai headset. Persus. Jadi apa? Jadi anime jadinya, Bu. Anima maksudnya? Anime. Anime? Nobita sama Suneo. Kartun Jepang. Iya. Ini ada yang chat ibu nih. Siapa? Pasti ada apa Adam? Mana dia? Sebentar. Oh, nggak muncul lagi. Iya. Oke. Jadi anime katanya ya. Iya, oke. Ini contoh soal dibuat oleh
pembuat soal tahun lalu. Oke, 24. Nah, 24 bahasa Inggris. 24 minta bantu Aska. A ball is dropped. Nggak bisa. A ball Nggak apa-apa, kita kan lagi belajar bahasa Inggris. susah. Panjang kali Bu. Panjang ya. Ayo. A ball is dropped from the roof of the building. Point. Susah. Susah bahasa Inggris. Coba kita lihat. Yuk, kita bahas bersama aja. Karena bahasa Inggris Bu panjang. Oke, ya. A ball is dropped from the roof of a building. Kata dia, sebuah bola itu dijatuhkan dari sebuah gedung, ya. Oke, dari atap sebuah gedung. Berarti dari atas ini. Poin A, B, C, and D. Berarti pada poin A, B, C, D. Nah, in the diagram below represent position of the ball as a fall. Jadi ini posisi bola jatuh. Nah, katanya di sini pada posisi mana bola ini memiliki energi kinetik paling besar. Greatest berarti paling besar. Great. Kira-kira menurut antum apa? Di posisi poin mana bolanya memiliki energi paling besar? Ada yang tahu energi kinetik itu apa? Energi kinetik. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Coba Ibu bantu cluenya. Energi kinetik itu ya Energi gerak. Nah, energi yang dimiliki oleh benda bergerak, betul. Oke, kemudian kalau energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda pada saat posisi diam. Nah, bola itu memiliki energi kinetik yang paling besar itu saat berada di kedudukan titik poin A, B, C, D. Lihat. Poin mana dia? Yang paling besar energi kinetiknya, geraknya yang paling cepat ketika dia berada di titik Oke, ada anime jawab. Ada anime, ada Adam jawab C. Oke, betul ya. Jadi ketika dia energi kinetik yang dimiliki oleh bola ini paling besar itu pada saat dia di titik C. Ya, betul sekali jawabannya. Oke, next 25. Jawabannya apa tadi, Bu? C, Charlie. Tadi yang nomor 23 C juga, yang 24 C juga sama. 25 lanjut. Aji. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut. Jika ayunan bandul bergerak dari titik A ke C memerlukan 0,1 detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 ayunan adalah Berapa? 5 ayunan. Dari A ke C. Dari A ke C, waktunya 0,1 detik. Maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 ayunan berapa? Satu detik, Bu. 1 detik. Dari mana, Ji? Betul, 1 detik. Dari mana dia? Dikali 10, Bu. Dikali 10. Dari mana dikali 10-nya?
ayun. Dari A ke A ke C. Dari A. Dari A ke C tuh katanya waktunya 0,1. 0,1 detik. Sementara berarti 0,1 detik ini satu. Kalau satu ayunan itu dari mana ke mana coba? A, B, C. A, C, Satu A, C, C, A. A. A, C, C, A. Oke. Dikatakan satu ayunan berarti dia kembali lagi ke posisi awal, ke posisi A. A, B, C, kemudian ke A kembali. Ya, betul sekali. Dari A ke C ini kan 0,1, kata dia ya. Oke, nah ini kan 5 kalinya baru sampai di C. Sementara dia harus kembali lagi ke posisi semula, itu 1 kali ayunan. Berarti 5 ayunan ini dikali 2, bolak-balik dia. Makanya dapat 10 tadi. Ya, 10-nya baru dikali 0,1. Betul, dapatnya 1 detik. 25B. Lanjut, 26. 26. Arkan. Arkan udah? Udah dikerjakan, Nak? Saya belum sampai situ. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum boleh kita sama-sama didiskusikan. Ayo. Pada sebuah termometer yang tidak berskala, ketika mengukur suhu 10 panjang kolom raksa mencapai 5 cm dan saat mengukur suhu 150 panjang kolom mencapai 75 cm ketika panjang kolom raksa mencapai 35 cm, maka suhu yang diukur adalah Oke. Kira-kira berapa? Ini dia dilihat. Ada sebuah termometer katanya yang tidak ada berskala. Ketika kita ukur suhu 10 derajat Celcius, panjang kolom raksa mencapai 5 cm. Ketika katanya suhunya 10, panjang garisnya itu, garis-garis air raksanya 5 cm. Kemudian kalau misalnya suhunya 150 derajat, panjang kolom raksanya 75 cm. Separohnya ya, tadi 10, 5. 150, 75. Nah sekarang dibaliknya lagi. Ketika panjang raksanya 35 cm, berarti berapa suhunya? Kalau ini dibaginya, separohnya. Kalau ini berarti dikali, berarti berapa? Ayo. 35 kali 2. Berapa 35 kali 2? 70. 70. Good, very good. Iya, 26 isinya delta. Betul sekali. 26. Nah, kalau yang pertanyaannya ini dia dibaliknya. Panjang kolom raksanya ditanya, suhunya diketahui, suhunya yang ditanyakan. Berarti antum balikkan dikali. Kalau yang diketahui di soal, suhunya diketahui, kemudian raksanya juga diketahui. Lihat perbandingannya. Separohnya dari suhu dengan panjang air raksa. Oke, berarti yang ini tinggal dikalikan 2 ya. Oke, 27 terakhir. Naira. Sebuah perahu bergerak ke arah arus sungai sejauh 120 meter berulang kali dengan kecepatan yang berbeda. Tabel berikut adalah waktu tempuh yang dialami perahu atau kecepatan arus sungai diabaikan. Kecepatan perahu. Oke,
Kira-kira berapa? Hmm. 27. Naira jawab apa? Udah dijawab apa belum? Belum? Oke, yang udah siapa? Coba Adam atau Aji, Aska, Fabiel, Arkan, Radela, ada yang udah jawab? Coba kira-kira menurut antum berapa jawabannya? Kita memang belum masuk ke materi gerak ya. Gerak berarti hari besok insya Allah. Tapi ini udah dapat contoh soalnya, tidak apa-apa. Berapa jawabannya? Kunci jawabannya itu adalah nomor 27B katanya, 15 detik. Coba siapa yang bisa memecahkan caranya dari mana? Kecepatan perahu 1 waktu tempuhnya 120 detik. Kecepatan perahu Kalau saya 15 detik, Bu. Ya, dari mana coba Aji? Dari mana dapat 15 detik? Udah asar. Oke, Nak. Berarti kita pending di nomor 27 ini kaitannya dengan materi besok ya. Oke. Nah, udah selesai, udah azan asar. Berarti kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Tadi 27 apa jawabannya, Bu? 27 itu B, 15 detik. Nah, ya. Oke. 28? Besok sayang 28? 28 belum sayang. Oh, belum. Ya. Kita bahas sedikit 55 ya. Oke, kita ucapkan Bu, 27 amin. Kita cukupkan dulu materi pembinaan kita. Jumpa lagi besok ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wabarakatuh. Enggak.